Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Sapa sekali lagi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sarapan tadi pagi? Sarapan. Oke. Mandi tadi pagi? Mandi. Harus mandi. Kalau mau ke sekolah kita harus mandi. Apa tujuannya kita mandi? Kita sarapan. Apa tujuannya? Supaya kita belajar bagaimana? Semangat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelum Ibu memulai pelajaran kita, baik, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Oke. Hadir semuanya? Oke. Buka bukunya nak. Ayo. Pada hari ini kita masuk pada tema 5, tema yang baru. Tema 5. Semua sudah punya bukunya kan? Sudah dibagi bukunya? Oke, buka bukunya. Pada tema 5, kita buka bukunya pada subtema 1. Apa judulnya itu, J? Subtema 1, J. Kerja keras berbuah kesuksesan. Iya, lihat semuanya. Pembelajaran 1 pada tema 5, subtema 1 dengan judul Kerja keras berbuah kesuksesan, dan pada pembelajaran 1. Oke, pada pembelajaran ini kita membahas mengenai negara-negara ASEAN. Itu yang pertama. Ya, negara-negara ASEAN. Sekarang Ibu tanya dulu semuanya. Kita tinggal di benua apa? Benua Asia. Kita tinggal di benua Asia. Tepatnya itu kita tinggal di benua itu di Asia, bagian Asia Tenggara. Ya. Asia Tenggara ini ada 11 negara. Sudah? Ada 11 negara yang masuk ke dalam Asia Tenggara. Tetapi hanya 10 negara yang masuk menjadi anggota ASEAN. Itulah yang dikatakan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN itu adalah perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Jadi hanya negara yang mendiami Asia Tenggara yang masuk ke dalam anggota ASEAN. Misalnya ada sebuah negara yang di Asia Timur itu nggak masuk ke dalam ASEAN. Karena apa? Karena ASEAN ini perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Itulah negara ASEAN. Coba kita sebutkan dulu negara-negara ASEAN. Yang pertama ada negara kita, negara Indonesia. Yang kedua negara apa lagi? Malaysia. Iya, Malaysia. Apa lagi? Singapura. Terus, apa lagi? Filipina. Terus? Thailand. Oke, lagi? Darussalam. Kemudian? Laos. Kemudian? Kamboja. Kemudian? Vietnam. Dan? Myanmar. Iya, itu yang kamu sebutkan tadi itu. Itulah negara-negara ASEAN. Apakah tujuan dari negara ASEAN ini? Kenapa ada negara ASEAN? Kenapa mereka membentuk negara ASEAN? Ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Menjalin kerjasama yang baik. Contohnya, negara Filipina memiliki kebudayaan, adat istiadat yang menarik, kemudian itu dipromosikan ke negara lain. Datang negara-negara ASEAN, ayo kita membuat suatu pertunjukan mengenai kebudayaan negara masing-masing. Indonesia menunjukkan kebudayaannya, pakaian adat istiadatnya, bahasanya, ditunjukkanlah itu ke negara-negara ASEAN. Datang pula negara Brunei Darussalam, apa kekayaan alam yang ada di negaranya, bagaimana bentuk usaha yang ada di negaranya, ditunjukkanlah itu kepada negara-negara ASEAN. Tujuannya itu apa? Bukan untuk membanggakan negara masing-masing, bukan. Tetapi tujuannya itu apa? Untuk menunjukkan kepada negara-negara ASEAN kerjasama yang baik dengan memperkenalkan adat istiadatnya, pakaian adatnya, bahasanya, kekayaan alam yang ada di negara masing-masing, menjalin kerjasama. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya tetangga kan? Punya. Tujuan kita punya tetangga itu apa? Supaya kita bagaimana? Bisa bekerja sama dengan orang lain. Coba kamu bayangkan
kamu tinggal sendiri. Tinggal di bumi ini sendiri, nggak ada orang, kau hanya sendiri. Kita tidak akan bisa bertahan hidup, ya kan? Nah, itulah negara-negara ASEAN tadi. Bentuk kerjasama, kita menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain, apalagi negara-negara ASEAN. Ya, diulangi lagi kembali. Tujuan dari negara ASEAN itu, negara ASEAN itu adalah apa? Perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya saling bekerja sama. Ada perlombaan-perlombaan antar negara ASEAN. Indonesia ikut juga berperan. Itulah. Indonesia pun ikut negara ASEAN. Indonesia ikut berperan dalam negara ASEAN. Negara ASEAN membuat suatu pertunjukan, perlombaan. Indonesia juga ikut ambil alih. Negara Filipina juga ikut. Myanmar, Laos, Kamboja. 10 dari negara ASEAN itu bukan untuk menunjukkan kebolehan mereka, bukan, tetapi untuk apa? Menjalin kerjasama yang baik. Itulah dia. Nah, itulah pengaruh globalisasi yang sudah kita bahas pada tema 4 kemarin. Karena pengaruh globalisasi kita bisa mendunia. Itu dia, ya kan? Nah, jadi pada perlombaan-perlombaan itu yang terjadi antara kerjasama antara negara-negara ASEAN itu, semua negara itu menunjukkan kebolehannya masing-masing, hasil ciptaannya masing-masing, ditunjukkanlah di situ. Salah satunya, siapa yang punya kulkas di rumah? Turun tangannya. Kan kebanyakan kita kan kulkas kita di rumah itu ada pintu kulkasnya itu sering kita lengketkan di situ buah, sayur-sayur yang dilengketkan di pintunya itu loh, ada kan? Nah, kenapa bisa lengket dia di situ? Karena ada apanya? Magnetnya. Ada magnetnya. Ini ibu bawa contohnya walaupun kecil, sebuah magnet. Magnet ini berguna untuk apa? Dia bisa menarik benda kan? Tetapi menarik benda yang terbuat dari besi. Kalau kertas bisa nggak ditariknya? Bisa. Bajunya Arga, rambutnya Arga bisa nggak ditariknya? Nggak bisa. Dia menarikannya yang terbuat dari besi. Sudah? Nah, inilah dia magnet. Magnet ini terdiri dari 2 kutub, yaitu kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan. Berada pada ujungnya. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Jadi kalau ada 2 magnet, kita satukan, kita dekatkan, dia akan tarik menarik apabila berlawanan. Iya, kalau sama nggak bisa, ya kan? Seperti itu kan? Ini dia. Jadi pada bukumu, coba lihat bukunya semua, halaman 7. Nah, buka bukunya semua halaman 7. Ada di situ berbagai macam jenis magnet. Yang pertama ada dia magnet batang. Coba lihat semua bukunya. Ada magnet batang kan? Ada magnet batang, dia seperti batang. Kemudian ada dia magnet silinder. Kalau magnet silinder itu dia seperti tabung. Dalam matematika kita sudah belajar mengenai tabung. Sama kan? Nah, kemudian ada yang ketiga magnet apa itu, Ina? Iya, magnet jarum. Yang keempat apa itu, Sabila? Magnet ladang. Iya, magnet ladang atau dia berbentuk U atau disebut juga dia dengan magnet U. Yang kemudian ada lagi satu lagi, magnet apa itu, wanita? Iya, magnet lingkaran. Kenapa dikatakan dia magnet lingkaran? Karena dia berbentuk lingkaran. Itulah magnet, saling tarik menarik. Dia bisa menarik benda, tetapi benda itu dalam bermuatan apa? Besi. Nah, pada subtema ini kita belajar juga mengenai magnet. Mungkin contoh di rumah. Di rumah pun banyak. Ada magnetnya semua di rumah? Iya kan? Iya. Banyak di rumah. Kita memiliki magnet di rumah. Oke? Itu dia. Mengerti sampai di situ? Oke, kemudian seperti Ibu katakan tadi, negara-negara ASEAN mengadakan suatu perlombaan. Negara-negara ASEAN, ayo kami mengadakan suatu perlombaan. Negara Filipina, negara Malaysia, negara Singapura. Mereka ikut perlombaan itu, mereka harus melakukan pendaftaran dahulu. Mendaftar.
Nggak asal-asal ikut aja. Datang negara Indonesia, kami mau ikut perlombaan. Boleh, tapi kita harus mendaftar dahulu. Bagaimana cara mendaftarnya? Kita harus mengisi sebuah formulir pendaftaran. Harus ada formulir pendaftarannya. Pada buku, lihat bukunya semua, halaman 11. Itu adalah contoh formulir pendaftaran. Itu tadi negara ASEAN ya, yang Ibu katakan ya. Apabila mau mengikuti perlombaan dalam negara ASEAN itu harus mendaftar dengan cara mengisi formulir pendaftaran. Nah, sekarang kalau kamu mengisi formulir pendaftaran, contohnya formulir pendaftaran itu ada di situ. Lomba cerdas cermat ASEAN. Negara-negara ASEAN misalnya dia membuat suatu perlombaan cerdas cermat. Siapa yang pernah mengikuti cerdas cermat di sini? Ada kan waktu kelas 5 kan? Coba angkat tangan, siapa? Ada kan? Oke. Pernah kan mengikuti cerdas cermat kan? Pernah. Kita mengisi sebuah formulir pendaftaran. Apa saja yang kita isi dalam formulir pendaftaran itu? Coba lihat di situ. Yang pertama apa itu Sabila? Identitas? Iya, identitas diri. Coba lihat Arga. Identitas diri itu terdiri dari apa saja? Coba Arga. Nama lengkap. Kemudian apa lagi? Terus. Kemudian kode pos. Terus. Kemudian iya, itulah dia. Kalau mengisi formulir pendaftaran itu harus lengkap anak-anak. Yang pertama identitas diri. Kalau identitas diri itu berarti menunjukkan identitas kita kan? Nah, jadi kalau identitas diri itu nama lengkap, kau buatlah nama lengkapmu. Apabila kamu yang mengikuti cerdas cermat itu, jangan dibuat nama orang lain, jangan dibuat nama temannya. Kalau nama temanmu kau bikin berarti temanmu itulah yang mau mengikuti. Sekarang kan ceritanya kamu yang mau ikut lomba cerdas cermat, ya kan? Jadi kau buatlah nama lengkapmu. Kemudian umurmu berapa? Coba kamu di sini rata-rata umurnya berapa tahun ini? 11 tahun. Ada yang nggak tahu di sini umurnya? Semua tahu kan? Oke, yang ketiga itu ada kelas. Kelas berapa kamu? Kelas 6. Kemudian ada alamat. Di mana alamatmu? Iya, semua kita tahu alamat kita. Alamat tempat tinggal, itu maksudnya ya. Kemudian kota. Kotanya apa? Bisa kita ganti ini menjadi apa? Kabupaten. Kita kabupaten apa? Simalungun. Kemudian kode pos kita. Kode pos kita itu berapa? 21156. Kemudian ada di sini nomor telepon rumah. Kita kebanyakan nggak punya nomor telepon rumah. Kita buatlah nomor HP kita, ya kan? Nah, kemudian nama sekolah. Kamu punya sekolah? Kamu buatlah nama sekolahmu di situ. Kemudian alamat sekolahmu itu di mana? Iya, kamu tuliskanlah di situ. Kemudian nomor telepon sekolah bisa gunakan. Kalau nggak punya nomor telepon sekolah, kita gunakan nomor HP kepala sekolah boleh. Kemudian di situ ada nomor kartu pelajar. Kalau nomor kartu pelajar ini bisa kita gunakan kalau ada di sekolah, biasanya dikatakan NIS, nomor induk siswa. Nah, inilah dia contoh dari formulir pendaftaran. Jadi kalau ada misalnya di kampung ini membuat suatu perlombaan cerdas cermat antar sekolah atau antar kelas menggunakan formulir pendaftaran, semuanya sudah bisa mengisi kan? Sudah bisa mengisi formulirnya kan? Sudah bisa? Oke, Ibu harap juga demikian. Oke, pada hari ini kita sudah belajar tadi mengenai tema 5, pada subtema 1, pada pelajaran 1. Ibu rasa semuanya sudah mengerti sampai di sini. Ya? Oke, sebelum Ibu tutup, sebelum kita pulang, coba kita bernyanyi dulu satu lagu. Apa lagu kita? Masih ingat lagunya? Coba kita bernyanyi apa? Dari Sabang sampai Merauke, dua-dua ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia
masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri ya. PR-nya jangan lupa ya dikerjakan di rumah ya. Oke, selamat siang.